Shalom, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yermi Otniala Malo. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis semester 4E dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengetahuan aplikasi dan komputer dengan dosen pengampu Ibu Emilia Gie, SE, MA. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, jadi yang pertama saya masuk pada aplikasi Microsoft Word. Jadi di sini saya sudah memiliki contoh file laporan yang akan saya berikan daftar isi. Jadi saya akan membuat daftar isinya di sini. Sebelumnya saya sudah memberikan nomor halaman pada masing-masing halaman di laporan ini. Kemudian untuk membuat daftar isinya, saya akan memanfaatkan fitur heading. Jadi fitur heading ini dapat digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Sebelumnya ada yang harus dipahami. Jadi di sini ada bab dan subbab. Misalkan bab 1 pendahuluan akan masuk jadi heading 1. Kemudian subbab 1.1 latar belakang akan masuk menjadi heading 2. Begitu juga dengan bab dan subbab yang lain. Baik, jadi langsung saja saya mulai dari kata pengantar. Jadi kata pengantar ini akan masuk menjadi heading 1. Caranya yang itu saya akan klik kanan pada bagian heading 1, kemudian saya pilih update heading 1 to merge selection. Baik, jadi kata pengantar ini otomatis menjadi heading 1. Kemudian saya lakukan hal yang sama dengan bab yang lain. Misalkannya daftar isi, saya blok. Kemudian di sini tidak perlu klik kanan dan juga tidak perlu klik update heading lagi. Jadi saya langsung klik di heading satunya. Saya klik, maka otomatis dia menjadi heading 1. Kemudian saya lanjutkan ke bab 1 pendahuluan. Saya blok, lalu saya masukkan menjadi heading 1. Baik, jadi saya lanjutkan pada bab-bab yang lain. Jadi ini saya akan masukkan babnya dulu, baru saya akan masukkan subbabnya. Baik, jadi saya lanjut pada bab 2. Di sini saya blok, kemudian saya pilih heading 1. Kemudian saya lanjut pada bab 3. Baik, jadi bab 3 saya blok, lalu pilih heading 1. Kemudian setelah bab 3 ada lampiran. Jadi lampiran juga saya masukkan pada heading 1. Kemudian saya kembali lagi ke atas. Kemudian saya pilih subbab. Jadi pada subbab dia akan masuk pada heading 2. Jadi saya blok, kemudian klik kanan pada heading 2, lalu pilih update heading 2 to match selection. Jadi subbab 1.1 sudah menjadi heading 2. Jadi untuk melihat bab-bab yang sudah saya masukkan pada heading, saya klik pada view, kemudian centang navigation pane, dan jadi kan akan muncul pada sebelah kiri layar seperti ini. Jadi ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, kemudian 1.1 latar belakang, dan seterusnya. Jadi ini adalah bab dan subbab yang sudah dimasukkan menjadi heading. Baik, jadi saya lanjutkan. Saya masukkan pada 1.2, saya blok, lalu kemudian saya pilih heading 2. Lalu saya lanjut pada subbab 1.3. Saya pilih heading 2,
Baik, jadi subbab di bab 1 sudah masuk semuanya menjadi heading. Kemudian saya lanjutkan pada subbab di bab 2. Jadi untuk di bab 2 saya tidak akan langsung klik di heading 2 seperti tadi. Jadi ada caranya lagi, yaitu saya blok, kemudian saya pilih pada bagian yang ini, yaitu more, lalu diklik. Kemudian saya pilih create a new style. Di sini saya beri kode yaitu subbab 2. Kemudian klik modify. Nah, di sini saya pilih style based on menjadi heading 2. Kemudian style for following paragraphs saya pilih menjadi heading 2 juga. Kemudian saya aktifkan boldnya. Kemudian klik OK. Maka subbab 2.1 telah menjadi heading 2. Kemudian lanjut subbab 2.2, lalu klik pada heading yang ini. Kemudian saya lanjut ke subbab di bab 3. Baik, jadi pada bab 3 saya blok pada bagian subbabnya. Kemudian saya lakukan hal yang sama seperti di subbab pada bab 2. Kemudian kita lanjutkan sampai subbab yang lain. Kemudian kita lanjutkan sampai subbab yang lain. Baik, jadi seluruh bab dan juga subbab telah dimasukkan menjadi heading. Kemudian selanjutnya saya akan membuat daftar isinya. Jadi langsung saja saya masuk pada daftar isinya. Kemudian saya pilih reference, lalu saya pilih table of contents. Kemudian saya klik pada bagian custom table of contents. Pada bagian ini, yang ini tidak perlu dicentang. Lalu klik OK. Klik OK. Akan keluar daftar isi seperti ini. Nah, di sini bab 1 dan pendahuluannya berpisah. Jadi biasanya bab 1 dan bab pendahuluan itu nyambung dengan bab 2 dan juga bab 3-nya. Jadi cara memperbaikinya yaitu di sini saya letakkan kursor pada huruf P-nya, lalu klik backspace, lalu tekan shift, kemudian enter, lalu saya blok dan ubah jaraknya menjadi 1 titik. Jadi bab 1 dan pendahuluannya sudah menjadi 1. Lalu saya lanjut pada bab 2 dan bab 3, yaitu tekan shift dan enter. Baik, jadi setelah ketiga bab diperbaiki, saya kembali ke daftar isi, kemudian saya klik kanan, lalu saya klik update field. Jadi setelah melakukan editing,
kita pilih update entire, kemudian klik OK, maka daftar isinya akan sesuai dengan yang kita ingin edit tadi. Jadi bab 1 dan pendahuluan sudah gabung menjadi satu baris atau satu kalimat. Begitu juga dengan bab yang lain. Jadi kita tinggal sesuaikan form yang kita inginkan. Baik, jadi sekian videonya, yaitu tentang cara membuat daftar isi otomatis pada Word. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.